Ya, sahabat idola, hari ini saya akan berbincang-bincang sharing dengan member baru. Nah, mereka baru datang dan mencari-cari di internet ya, akhirnya ketemu toko idola. Nah, sekarang udah sampai di sini dan kita akan sharing bersama apa kira-kira rencana dan tujuannya. Nah, jadi langsung saja. Ini Ibu dari mana? Jalan Prancis ya. Dari Jalan Prancis, Tangerang ya. Oke, ya. Jadi ini asisten Ibu. Ini Anak. keponakan. Oh, keponakan. Oh iya, maaf ya. Ya. Ya, jadi apa namanya? Pertama sekali Ibu dapat alamat ini dari YouTube sama browsing ya. browsing ya. Jadi lihat itu. Nah, pertama buka browsing dulu cari Browsing. sekitar daerah ini, dapatnya dari sekitar Jakarta Barat. Nah, kebetulan alamatnya Tegalano Doket. Saya langsung saya baca di YouTube-nya. Saya lihat di YouTube. Nah, makanya saya kirim ke sini. Oke, next. Terima kasih kalau Ibu sekarang udah sampai di tujuan yang dicari, sudah sampai ya. Nah, jadi rencananya Ibu Ibu usahanya setelah punya snack ini kira-kira apa nih rencananya? Kenapa tertarik dengan usaha snack? Nah, jadi Nah, itu satu tepat dari daerah saya kan nggak ada gitu ya, nggak ada. Terus dua, karena ibu rumah tangga punya anak simple. Kalau ini kan berarti kita nggak capek ini ya, nggak capek masak, nggak capek inilah, cuman ibaratnya udah ngepak-ngepak udah gitu kan. Jadi satu aku masih ada uang buat anak keluarga gitu. Jadi di rumah juga iya, jadi nggak perlu kita capek-capek dah gitu. Mungkin emang kerja keras harus, cuman nggak terlalu banyak nyita waktu buat keluarga gitu. Itu tujuannya. Siap ya. Jadi apa namanya, tujuannya sudah jelas nih, tujuannya sudah jelas ya. Nah, jadi kalau sekarang tujuannya sudah jelas, keinginannya sudah jelas, nah sekarang kita akan jelaskan dulu ya Bu mengenai program kemitraan yang kita tawarkan. Nah, jadi nanti Ibu bisa menilai dan memilih ya. Nah, jadi kita di sini punya tiga program. Nah, tiga program. Yang pertama itu adalah bergabung dengan Idola Snack untuk kita buat pelatihan kerja. Jadi orang yang nggak punya modal kan, orang mau usaha kan, apa masalahnya orang nggak punya usaha tuh? Nggak punya modal, nggak punya pengetahuan. Nah, jadi kalau nggak punya modal dan nggak punya pengetahuan, kerja dulu sama kita di sini. Artinya pelatihan kerja selama 2 tahun. Nah, dididik gitu. Nah, jadi kerja selama 2 tahun, gajinya sebulan 3 juta kan? Nah, jadi disimpan tiap bulan 1 juta selama 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun kali sebulannya 1 juta, 24 bulan ya, jadi 24 juta udah dia punya tabungan setelah 2 tahun kerja. Nah, jadi itu untuk modalnya itu kan variasi, ada yang, tapi kita bagi 3 nih kalau buka toko nih. Yang pertama sewa tempat. Nah, sewa tempat ya kan, nah orang kan namanya nggak punya tempat kan. Nah, kalau Ibu sudah punya tempat, nah, syukur, alhamdulillah udah punya tempat. Nah, yang kedua yang dibutuhkan adalah peralatan. Nah, peralatan itu artinya raknya, kemudian meja kursi, lampu-lampu, itu kan namanya peralatan ya. Nah, kalau nggak ada peralatan nggak bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga modal barang. Nah, modal barang nih. Nah, modal barang itu terdiri dari snacknya, segala macamnya. Di sini ada 250 macam snack, ya kan? Nah, itu dia. Jadi itu kalau buka toko minimal 100 macam yang bestsellernya harus ada. Minimal tuh kalau buka toko. Nah, tapi itu pun tergantung modalnya juga. Nah, makanya itu fluktuatif ya. Jadi kita di sini punya 39 toko binaan. 39 tuh. Nah, jadi modalnya variasi. Ada yang modal 5 juta, ada yang terbesar modalnya tadi modal 25 juta. Itu modal barang. Peralatan dan modal sewa tempat. Nah, modal kue ya, modal snack. Nah, gitu dia tuh. Nah, itu program yang pertama. Program yang kedua itu dengan
orang yang modalnya 1 juta, karena ada orang nggak punya modal kan. Nah, jadi kalau 1 juta mungkin orang masih bisa mengusahakan ya kan, pinjam sama teman atau gadaikan barang dengan modal 1 juta. Nah, itu kalau modal 1 juta itu bisa dalam waktu 1 tahun itu bisa punya tabungan sebesar 25 juta. Tadi modal 1 juta nih kita cerita nih. Nah, cara jualnya gimana Pak? Nah, cara jualnya itu jual dititipin di warung-warung, selebihnya sekarang jual di online gitu loh. Nah, dengan perincian itu selama 1 tahun dia punya tabungan 25 juta. Tapi yang sesuai dengan yang kita presentasikan gitu, ngikutin alurnya gitu. Nah, alurnya gimana nanti di YouTube ada itu, udah dijelasin ya. Nah, ada itu. Udah. Mantap Ibu, Udah mantap. ya, terima kasih. Nah, terus program yang ketiga tuh. Program yang ketiga, orang punya modal tapi nggak bisa jalanin. Nah, karena nggak ada pengalaman tuh. Nah, itu kemarin kita buka mitra yang ada di Grand Lake Tangerang, di depan RCTI di Kebun Jeruk. Nah, ada 2 di sana. Nah, sekarang lagi udah dikirim, ada 2 di Depok yang sekarang lagi persiapan, dan 1 di Samarinda tuh, di Kalimantan itu nyampe. Ya itu programnya seperti itu. Nah, jadi apa yang didapat gitu kalau udah buka gitu ya. Nah, jadi kalau yang nomor 3 kalau punya modal itu minimal 1 tahun gitu. 1 tahun itu dia udah berjalan dan eksis. Nah, kalau dia mau buka cabang lagi, kita siap menjadi investornya gitu, naruh barangnya di situ semua plug gitu. Oh, kalau kita udah punya Nah, kalau umpamanya nggak punya cabang, pasti udah bisa tukar nota gitu. Nah, jadi mau belanja hari ini habis baru order lagi baru dibayar. Gitu dia tuh. kayak semacam kalau kata sembako mah ngebon dulu. Ngebon dulu, ya habis baru dibayar. Nah, begitu dia kalau udah tahun. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga tadi namanya belum punya pengalaman, kita akan berikan panduan cara ngemasnya, berapa nih kemasannya nih, untungnya berapa, kita presentasikan, kita ajarin nih sampai paham. Artinya jangan sampai salah jual barang, jangan kemahalan, jangan kemurahan, itu artinya. Kemudian untuk mendesain tokonya tuh gimana nih yang bagus gitu ya, tokonya bagus. Ibaratnya orang kan enak, maksudnya udah kayak minimarket gitu ya, orang tinggal nyaman-nyaman milih gitu ya. Nah, itu tekniknya seperti itu. Jadi beda dengan konsep zaman dulu. Kalau konsep zaman dulu kan orang siapin instalasi gede, orang nggak bisa masuk. Dia bilang tunjuk, oh no, ambil berapa, diambil, ditimbang, baru dibayar. Sekarang bebas masuk ke dalam. Nah, seperti itu dia tuh. Nah, jadi untuk yang masih yang nomor 3 yang udah punya modal, kita berikan selain kita berikan panduan, nah bagaimana cara ngelolanya juga. Kemudian barang ini 75% ya kan bisa diretur. Nah, itu kan jadi aman gitu. Ada yang kan kalau nggak habis gimana? Kalau nggak laku gimana ya? Baru kan Iya. butuh waktu untuk pengenalan ini. Jadi itu ya 75%, nggak semua ya Bu, tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Tapi 75% bisa diretur. Artinya kalau umpamanya ibu toko baru, kita kirim semua set. Nah, terus ada yang nggak jalan tuh kan. Ini expirednya kalau untuk kacang-kacangan ada yang setahun. Kalau yang dia untuk keripik-keripik itu 6 bulan ya. Nah, kayak begini nih ya, kayak begini 6 bulan, tapi masa presnya 3 bulan gitu ya. Jadi itu bisa kita kalau nggak jalan, ibu udah ngerasa ini nggak jalan, ibu telepon gitu, Pak ini kayak jalan nih gitu ya. Nah, bisa kita bantu gitu, kita bantu. Oh, dibantu gimana tuh dengan cara apa? Tukar barang. Dia tukar barang atau kembali uang bisa. Kita ngambil yang lain. Iya, ngambil yang lain lagi gitu. Nah, jadi itu ya Bu. Jadi masalah tadi itulah 3 program yang sekarang ditawarkan di Idola Snack Jaya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, Ibu itu memang ingin joinnya di yang mana nih? Yang kalau yang nomor 1 kan itu angkatan kerja baru lulus sekolah, umurnya kan umur 18 sampai 25. Kalau Ibu kan sudah
Udah yang bukan yang itu ya. Nah kemudian modal 1 juta juga itu kan yang nitip di warung-warung kan, itu juga enggak kan. Itu kan ibu masuk yang nomor 3 ya. Nah modalnya ada gitu. Sekarang kita mau tanyain modal ibu kira-kira berapa nih udah dibudgetin? Untuk pemula misalnya 2,5 juta gitu, kira-kira dapat apa gitu, banyak ya. atau gimana gitu. Nah, saat ini baru pemula, nanti kan berapa ini lagi atau kira toko saya masih kayaknya kurang full, tambah lagi gitu. Oke, jadi kalau modal tadi ibu kan tempat udah punya, ya kan. Nah, styling estalase juga udah punya, ya kan. Peralatan minimal kan udah ada. Nah, tinggal modal kuenya. Jadi kalau untuk modal kue itu memang di sini kita kalau namanya toko itu minimal modalnya 5 juta. Yang paling kecil tuh. Paling kecil, ya. Nah, yang pernah kita tahu ada di sini belakang sini ada. Kemudian Semanan juga ada 3 toko yang modalnya 5 juta nih. Nah, tapi nggak menutup juga kalau ibu namanya mau coba. Aduh, saya cuma mau pengen 2,5 juta ngetes dulu. Itu nggak apa-apa. Ya, itu terserah sama ibu. Cuma yang kita di sini kan idealnya gitu lah. Idealnya kan idealnya kalau namanya buka toko, apalagi tokonya besar, kita biasanya arahinya kalau umpamanya tokonya kan 3x3 tuh. Nah, kalau 3x3 itu kisaran 5 juta juga udah bagus gitu, maksudnya kelihatan penuh gitu. Tapi kalau itu dihitungnya saya 2 kali, kalau ke belakang ya 8, 9 lah. Lebar ya. Iya, itu kalau umpamanya tokonya lebar, kuenya, snacknya sedikit, kayaknya nggak matching gitu, kayaknya kurang pas. Tapi bisa diakalin, jadi bikin pembatas gitu, Sekat ya. disekat gitu supaya apa namanya nggak, kalau kelihatan plong kan barangnya nggak ada kan, Iya memang. nggak menarik gitu. Nah, jadi itu dia tekniknya bikin sekat. Ada juga yang memang begitu, modalnya belum banyak ya dibikin sekat, jangan dipakai semua gitu. Nah, jadi biar orang datang itu kan melihat, oh iya, nah gitu dia. Kalau nanti udah jalan lagi, geser lagi sekatnya, tambahin lagi gitu. Nah, jadi yang kita maksud tadi dengan modal di sini kan minimal itu tadi orang Biasanya ya minimal 5 juta lah gitu. idealnya, kalau idealnya itu kalau buka toko snack itu 15 juta modalnya. Kalau yang udah Idealnya gitu. Nah, jadi idealnya 15 juta itu dari itu udah ada 100 macam. Iya, snacknya udah 100 macam. itu per satu-satu kali ya. Ada yang 3, ada yang 2 gitu. Nah, soalnya kan umpamanya kan beli umpamanya itu kalau yang best sellernya ya Bu. Nah, kemudian kalau cuma beli 1, tadi yang 5 juta tuh beli 1 gitu kan, langsung dikemas gitu kan. Kan udah nggak ada lagi bal-balannya kan. Orang mau beli mau udah nggak bisa gitu ya. Nah gitu dia tuh. Nah tapi kalau umpamanya udah modal 15 juta ya kan ada yang kalau best sellernya banget kita kasih 3 gitu ya. Nah jadi ketika dikemas 1 masih ada 2 lagi gitu. Nah Kalau gitu. 15 juta ya. Kalau umpamanya Coba saya 5 juta dah gitu kan. nah kalau kisaran 5 juta ya seperti itu tadi tuh. Nah itu kalau kemarin kita ini kan harganya ada yang 30 ya, kayak kuping gajah itu kan harganya 27.000 contohnya ya. 2 kilo ya kan? Iya 2 kiloan. Ya kuping gajah keripik bawang itu kan 38.000. Kemudian ada juga yang harganya 100.000 ya, dengan 50 ya. Nah jadi kita estimasikan kalau kira-kira kalau modalnya tadi yang 1 juta kurang lebih 15 bal ya. Nah berarti kalau umpamanya 5 juta ya kurang lebih sekitar 70 bal. Nah begitu, gitu dia tuh. Nah jadi kalau umpamanya untuk modal 5 juta kita juga Kirim nggak? bisa kirim gitu, umpamanya tapi sembari lewat ya gitu kan, kita punya langganan di sana. Kalau kirim khususnya belum bisa, minimal kalau umpamanya kirim khusus ya kurang lebih 10 jutaan lah gitu. Nah baru bisa kita Kalau kirim. kirim misalnya kita kirim kayak sekalian gitu. Iya, jadi maksudnya ada. Melihat hari atau gimana? Kalau kirimnya itu kan kita kan rutin kan ke Kampung Melayu ke sini ke nggak tiap hari, kadang kan jalurnya beda. Kalau seperti hari ini kirimnya ke kota gitu ya. Nah kalau mau jalurnya ke sana kita kirim sekalian, tapi nggak nyampe seminggu, nggak, paling 2 hari 3 hari lah. Jadi kita persiapkan. Kalau mau barengan iya, kalau mau dikirim bareng free gitu ya, free pengiriman gitu ya, kita free pengiriman gitu. Kalau umpamanya itu Hari ini kita dagang langsung. iya, kalau umpamanya hari ini pulang Pak, saya pokoknya hari ini saya mau nambahin berapa ya, tambahin 100.000 gitu buat biaya pengiriman, ongkosnya gitu kita kirim. Soalnya kalau bawa pakai motor kan namanya keripik hancur. Nah gitu. Nah
kalau umpamanya banyak-banyak, kalau umpamanya bawahnya sedikit sih aman gitu. Iya kalau gitu. Nah, gitu dia Bu. Nah, begitu dia triknya. Kita seandainya itu kita kalau mau ini ya di rumah sih udah siap, udah tinggal ready gitu, tinggal Iya. makanya saya kesini mau lihat Iya. barang-barangnya gitu apa aja. Udah saya kasih katalognya belum? Belum. Oh belum, saya kasih katalognya. Kalau belum. Katalognya belum. Cuman ini doang sih yang kayak harga-harga yang mau di ini gitu, yang di WA itu bukan katalog ya apa? Daftar harga Oh, maksudnya. daftar harga. Nah itu, jadi dari daftar harga ibu Tapi bisa kayaknya pilih. nggak semua ya itu ya. Belum semua itu, ya itu yang Kita. kalau yang dia itu ini yang bal-balan dah. Kalau yang masih yang bentuknya seperti nabati, Iya. sama yang kemas-kemasan Kayak yang agar itu ini. agar-agar tuh nggak ada yang masuk. Tapi ada barangnya. Oh, nggak masuk. Iya belum masuk di situ. Mau langsung mau belanja gitu. Iya, jadi itu kembali kepada ibu. Nah, kalau ibu memang tempatnya udah siap, Pak, saya mau kirim hari ini, saya cuma 5 juta, tolong dikirim ya, kita kirim. Cuma ya tadi dia tambahin tambahin kalau saya udah buat biaya bensinnya supaya sama supirnya biar nggak tekor gitu, karena ini kan harganya udah harga member gitu. Iya. Ya, tadi kan kata saya mau sama suami itu sekalian bawa mobil kita bisa ini. Kalau Tapi ambil kalau bawa mobil juga seandainya mobil pribadi kan nggak bisa sampai kayak 70 itu ya. Bisa, betul. iya bisa Bu, iya bisa. Kalau modal 5 juta itu bisa, Masuk bawa pakai kalau- mobil bisa. Mobil yang sering orang kan dari Depok dari mana itu kan bawa mobil pribadi, dari Priuk bawa mobil ya. Iya. Iya, karena belanjanya kurang lebih 3 juta, 4 juta, ada yang 5 Sekalian. juta gitu. Bisa kalau ibu ada mobil pribadi langsung aja. Aman kok ibaratnya kan, bisa. Mungkin ya kita kayak sekarang kita order dulu nanti seandainya atau besok kita udah di tempat. Iya, iya. Apa-apa, kalau mamanya ibu mau jemput sendiri, tinggal ntar ibu bilang, Pak saya mau jemput besok jam sekian. Nah, ntar kita siapin barangnya, ntar ibu datang udah langsung tinggal dimuat gitu. Ya, deket sih sebenarnya. Iya dekat, iya ini jalur kita lewat-lewat terus. Toko kita kan kampung Melayu kan. Saya tadi muter ya situ, cuman kalau dari sini kan bisa ya. Lurus aja nanti ketebus ini kan. Jadi gampang, cuma lebih dekat. Kali ongkirnya nggak sejuta. Nggak ada harganya. Karena kata tadi ya. Kalau kecuali kalau barang sama kita kan saya bilang kalau umpamanya tadi ada kita jalurnya free, nggak bayar kok. Sekalian itu aja ya. Kalau umpamanya Pak saya nungguin ntar ada jalurnya aja Pak. Udah nggak apa-apa. Tapi nggak lama kan. Udah paling 3 hari paling lama. Ya jalurnya lewat sana. Masa gitu biar ada langsung kegiatan saya nggak betah gitu ya. Iya. Maksudnya biar saya nggak bisa ngotak-ngotakin gitu. Iya. Saya nggak betah. Diem begitu ya. Biasanya udah ini makanya baru hari ini ya, ngambil keputusan stop jualan, saya langsung kesini gitu. Siap. Jadi keputusannya hari ini mau langsung belanja nih. Iya. Ngambilnya mau kita yang kirim apa ibu yang jemput? Oh, kayaknya mending dikirim aja kali ya. Mending dikirim, Nah, oke. Tapi ntar dulu deh. Ya udah, jualannya telepon di aja. luarnya. Oke, Roy. Oke. Ya, jadi sahabat idola, demikianlah tadi kita telah bincang-bincang dengan member baru ya, dan hari ini memang sudah niat bulat gitu, maksudnya untuk memulai bisnis snack. Oke, jadi itu aja yang bisa kita sharingkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi semua dan share ya. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya bersama Idola Pasti Jaya.